wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Agusti dengan NIM 2414010187. Di sini saya akan menjelaskan tafsir terbawi dalam Quran surat An-Naml ayat 17 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun hatta idza taw ala wadin namal qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul dalam Quran surat An-Naml ayat 17 sampai 19. Ayat-ayat ini merupakan pewahyuan naratif lintas sejarah yang diturunkan di kota Mekah untuk mengoreksi pandangan materialistik kaum musyrik Quraisy tentang makna kepemimpinan dan kekuasaan. Suku Quraisy mengukur keagungan seorang pemimpin dari ketajaman intimidasi sosial dan tumpukan kekayaannya yang berujung pada keangkuhan personal. Allah menurunkan biografi Imperium Nabi Sulaiman alaihissalam untuk merobohkan konstruksi pemikiran jahiliyah tersebut. Dalam catatan sejarah kenabian, Sulaiman diberikan anugerah mukjizat supranatural yang belum pernah diberikan kepada manusia lain. Menguasai angin, memimpin pasukan lintas spesies seperti manusia, jin, hewan, dan memahami bahasa fauna. Mobilisasi pasukan raksasa tersebut dilakukan dalam rangka patroli wilayah untuk menegakkan keadilan sosiopolitik. Ketika rombongan militer lintas dimensi ini melewati sebuah lembah raksasa yang dihuni koloni semut, terjadilah komunikasi horizontal antar makhluk. Penurunan narasi ini bertujuan mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya tentang prototipe kepemimpinan teokratis yang ideal, di mana puncak kekuasaan militer dan kecerdasan intelektual tertinggi justru melahirkan empati yang sangat halus terhadap makhluk hidup yang paling lemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 17-19 ini, yang mana yang pertama nilai epistemologi, manajemen, dan keteraturan. Nilai kependidikan primer dari ayat ini adalah penanaman budaya disiplin, keteraturan, dan efisiensi manajemen di dalam organisasi pendidikan. Kehidupan sekolah atau kampus harus meniru tata kelola pasukan Sulaiman yang teratur, tanpa adanya sistem administrasi yang profesional. Penegakan hukum tata tertib yang konsisten dan pembagian peran
yang adil antara guru dan karyawan, maka proses transfer ilmu pengetahuan akan mengalami distorsi sosiologis berupa kekacauan internal. Yang kedua yaitu nilai empati ekologis dan sosial. Terkandung nilai kecerdasan ekologis dan kepedulian sosial tingkat tinggi. Tindakan Sulaiman yang menghentikan laju pasukan demi menyelamatkan koloni semut mendidik siswa untuk memiliki rasa kasih sayang terhadap lingkungan hidup, hewan, dan sesama manusia yang berada pada strata sosio masyarakat yang paling bawah. Pendidikan Islam bertugas merubuhkan mentalitas superioritas kelompok atau arogansi kelompok dan menumbuhkan sikap melindungi kaum marginal. Yang ketiga yaitu nilai pendidikan karakter syukur berkelanjutan. Melalui teks doa, Nabi Sulaiman peserta didik diajarkan konsep syukur dan berdimensi sosial dan generasional. Syukur tidak diwujudkan dalam bentuk selebrasi euforia kemewahan, melainkan dikonversi menjadi produktivitas kerja nyata berupa amal saleh. Selain itu, penyebutan nikmat kepada orang tua mendidik siswa untuk memiliki kesadaran historis bahwa kesuksesan akademik dan karir yang mereka raih hari ini berdiri di atas tetesan keringat, doa, dan pengorbanan generasi orang tua mereka terdahulu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam tafsir Tabawi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.